Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi 'ulah hamda syakirin wa nuthni 'alaihi thana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usinu iyyakum bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pembahasan ma yaqta'us shalah, apa yang memutuskan salat, apa saja yang memutuskan salat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kana yaqul yaqta'u salat ar-rajul idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratur rahl al-mar'atul ha'id wal himar wal kalbul aswad. Qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ma balul aswad min al-ahmar? Faqala al-kalbul aswad syaitan. Nah, jadi ini hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kemudian Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya tentang apa saja yang memutuskan salat. Kemudian di sini al-muallif al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan hadits Rasulullah sallam yang memotong atau memutuskan salat seseorang, idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahl, apabila dia tidak meletakkan sutrah yang dia jadikan sutrah seperti sandaran pada tunggangannya, itu sandaran kayu yang biasa dipakai di punggung onta. Yakni maksudnya di sini apabila seseorang dia tidak meletakkan sutrah, ya, lalu lewat di depannya al-mar'atul haid, wanita al-haid maksudnya adalah wanita yang sudah balik, wanita yang sudah balik. Ini yang pertama. Yang kedua, al-himar, keledai. Al-himar, keledai. Kemudian yang ketiga, al-kalbul aswad, anjing hitam. Jadi tiga ini apabila seseorang dia salat dan tidak meletakkan sutrah, kemudian lewat, ya, di depan dia salat, ya, di tempat dia sujud, lewat pertama wanita yang sudah balik, ya, maka ini memutuskan salatnya. Ini memutuskan salatnya.
Yang kedua, apabila yang lewat di depan dia sedang sholat adalah himar, keledai, ya. Apabila lewat hewan ini, maka ini memutuskan sholatnya. Yang ketiga, al-kalbul aswad. Yang ketiga, anjing hitam. Apabila anjing hitam ini lewat di depan orang yang sedang sholat, orang yang sedang sholat ini tidak meletakkan sutrah, maka ini memutuskan sholatnya. Qala Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ma balu al-aswad min al-ahmar? Ada apa gerangan ya anjing hitam dengan anjing merah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-kalbul aswad syaitan. Al-kalbu al-aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, as-salatu tujahal qabr. Salat menghadap kuburan. Salat menghadap kuburan. Apakah boleh seseorang dia salat kuburan di depannya? Ya. Nah, ini pembahasan yang sangat penting, ya, yang sangat penting untuk kita pahami. Dalam hal ini Rasulullah SAW melarang ya salat menghadap kuburan. Beliau SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Para ulama menyebutkan bahwasanya salat menghadap ke kuburan itu adalah salat batilah. Tidak sah seseorang dia salat menghadap kuburan. Apakah itu salat sunnah ataukah itu salat wajib? Ya. Dan ini diantara musibah yang menimpa diantara kaum muslimin, bagaimana setan menipunya, menghiasi ya jiwanya, menipu hatinya, seakan-akan terkadang seseorang dia lebih khusyuk di kuburan, dia lebih khusyuk sholat di kuburan daripada sholat di masjid. Karena banyak di antara kuburan kaum muslimin di keramik, masya Allah, karenanya ini dilarang. Bahkan ada di antara kuburan orang yang dimuliakan, yang diwalikan, ya, kuburannya diperbagus, diperindah, ada keramiknya, ya. Kemudian kuburannya di tengah, kuburannya memiliki halaman yang luas di situ. Banyak di antara kaum muslimin yang sholat ini batil, ya, sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW melarang, beliau bersabda, la tusallu ilal kubur, la tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Ya. Jangan kalian salat menghadap kuburan, wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Dan inilah sebabnya Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang Yahudi, ya, mereka yang beribadah atau menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka itu tempat beribadah. Ya, la'anallahu al-yahud wan nasara ja'alu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat ya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Di situ mereka beribadah. Di situ mereka salat. Jadi orang-orang yang salat di kuburan, ya, atau mereka berdoa di kuburan, beribadah di kuburan, ya, pertama mereka telah melakukan larangan keras dari Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka telah bertasyabbuh,
ya, menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat. Nah, jadi tidak sah sholat seseorang menghadap ke kuburan atau dia sholat di kuburan. Nah, kemudian pertanyaan dalam hal ini, lalu bagaimana dengan seseorang atau jamaah kaum muslimin, ada 10 orang, 15 orang, 20 orang, ya, yang belum mensolati jenazah, kemudian mereka ingin mensolati jenazah di kuburan, ya, atau jenazahnya sudah maksudnya akan dikuburkan, lalu dia ingin mensolati jenazah tersebut di kuburan, apakah boleh? Naam, ini boleh. Ya, ini boleh dan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat ini ya beda. Ya, salat jenazah beda. Salat jenazah ini tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Karenanya di antara penjelasan Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang salat yang dilarang di sini adalah as-salatu dzatu ruku'in wa sujud. Salat yang ada ruku' dan sujudnya. Salat yang ada ruku' dan sujudnya, maka ini dilarang. Dan siapa saja yang salat menghadap kuburan atau dia salat di kuburan, maka salatnya batil, salatnya tidak sah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sudah selesai pembahasan tentang as-salatu tujahal qabr, salat menghadap kuburan. Berikutnya adalah an-niyah. An-niyah. Nah, ini di antara rukun salat, yaitu berniat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka di sini wajib kita mendatangkan niat apabila kita akan sholat dan menentukan sholat apa yang kita kerjakan dengan niat kita. Apabila kita akan mengerjakan sholat maghrib, maka niat kita adalah sholat maghrib. Apabila sholat yang akan kita kerjakan adalah sholatul isya, maka niat kita adalah sholat isya. Nah, maka ini diantara keutamaan atau manfaat dari niat ini, ya, yaitu tamyizu baina al-ibadat, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini di antara a'malu al-qalb, amalan hati, ya. Niat ini di antara manfaatnya adalah tamyizu baina al-ibadat, membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan seorang apabila dia salat subuh tapi niatnya salat isya misalnya atau salat maghrib, apakah sah salat subuhnya? Tidak sah. Seseorang yang salat isya tapi dia niatnya salat maghrib, ya, maka tidak sah salat isyanya apabila niatnya adalah salat maghrib. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Al-Imam An-Nawawi, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Raudatul Talibin, wan niyatu, dan niat itu hiya al-qasdu. Ini niat. Hiya al-qasdu. Niat itu adalah al-qasdu, tujuan. Ya. Fayahdurul musalli fi dhihnihi dzatas shalah, maka hendaklah orang yang salat
menghadirkan dalam pikirannya, ya, fi dhihnihi, ya, fi dhihnihi, hendaklah orang yang salat, ya, menghadirkan dalam pikirannya dzatas shalah, salat yang dia kerjakan, jenis salat yang dia kerjakan. Di mana? Di pikirannya, bukan dia ucapkan, bukan diucapkan. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan fayahdurul musalli fi dhihnihi dzatas shalah, maka orang yang salat menghadirkan dalam pikirannya, ya, dzatas shalah, jenis salat yang dia kerjakan. Wa ma yajibu ta'arrud lahu min sifatiha, dan apa saja yang wajib dia datangkan untuk solat tersebut dari sifatnya. Misalnya sifat solat itu kadzuhriyah, solat zuhur, wal fardiyah, apakah ini solat wajib, wa ghairuha, dan yang lainnya. Ya. Jadi dia hadirkan di dalam pikirannya solat yang akan dia kerjakan, apakah ini solat wajib, maka dia hadirkan dalam pikirannya yang dia kerjakan adalah solat wajib. Kemudian dia hadirkan zatus shalah, jenis solat yang dia kerjakan, yaitu apakah solat zuhur, ataukah solat isya, atau solat asar. Nah, thumma yaqsudu hadhihi al-ulum qasdan, maka dia tujukan, ya, pengetahuannya ini, permaklumannya ini, qasdan, dengan tujuan apa? Niatnya ini muqarinan li awwali takbir, dia sertai pada awal takbir, ya, dia sertai li awwali takbir, ketika dia akan bertakbir, takbiratul ihram. Lihat di sini yang menarik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam An-Nawawi min kibari ulama Asy-Syafi'iyah menegaskan di sini bahwasanya seorang berniat itu bukan dia dengan melafazkan niatnya, lalu dia mengatakan nawaitu an usalli salata az-zuhri masalan arba'a raka'atin fardan lillahi ta'ala, tidak dia ucapkan. Tapi Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Raudhatut Talibin, ya, fayahdurul musalli fi dzatis shalah fi dhihnihi dzata as-shalah, dia hadirkan di dalam pikirannya jenis solat yang dia kerjakan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, yaitu masalah at-takbir. Barakallahu lakum, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.